Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktik akuntansi biaya pertemuan 9 PT Pangan Makmur. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hasna Saul Akmal dengan teman saya Ikhtiara Anditya Intan dan Nadia Mailuna. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nek tutup nih. Baik, yang pertama itu Departemen Pemanggangan laporan biaya produksi untuk bulan April 2016. Persediaan awalnya itu bisa dilihat di buku halaman 71 yang jumlah unit persediaan awal itu Departemen Pemanggangan 70% selesai untuk tenaga kerja dan overhead itu biayanya itu 4.000. Habis itu dimulai di periode ini itu 18.000. Bisa dilihat di jumlah unit dimulai di Departemen Pemagangan selama periode berjalan itu 18.000. Terus ditransfer ke Departemen Pengemasan itu kan sebesar 18.000. Kalian juga bisa dilihat di halaman 71 itu 18.000. Lalu persediaan akhirnya itu di sini tertulis Departemen Pemanggangan 40% selesai untuk tenaga kerja dan overhead. Itu jadi di tenaga kerja dan di overhead itu ditulis sebesar 40% dan jumlahnya itu 3.000. Terus yang hilang dalam proses itu dari 4.000 dikurangi 3.000 jadi jumlahnya itu 1.000 dan jumlahnya itu sebesar 22.000. Yang atas ini juga 22.000. Lalu yang biaya dibebankan ke departemen, persediaan awalnya itu biaya departemen sebelumnya itu sebesar 26.460.000. Bisa dilihat di halaman 71 yang biaya departemen sebelumnya itu udah tertera. Terus yang tenaga kerja sebesar 4.794.000 juga bisa dilihat di halaman 71 yang itu tenaga kerja langsung. Terus bawahnya itu ada overhead. Overhead itu bisa dilihat juga di halaman 71 yang overhead pabrik sebesar 14.260. Terus total biaya di persediaan awal itu dijumlah semua. Hasilnya itu 45.514.000. Lalu biaya ditambahkan selama periode berjalan. Biaya departemen sebelumnya itu 128.520.000. Itu bisa dilihat di halaman 71 itu udah tertera biaya departemen sebelumnya. Lalu unit ekuivalennya itu 21.000. Itu ada di atas caranya. 21.000 itu dari itu yang departemen sebelumnya didapat dari unit ekuivalen ditransfer keluar 18.000. Lalu unit ekuivalen di persediaan akhir itu 3.000. Lalu total unit ekuivalen itu sebesar 21.000 yang di departemen sebelumnya. Bawah lagi. Nah, lalu biaya per unitnya itu sebesar 7.380. Itu didapat dari yang ini 128 juta 520.000 ditambah dengan 26.460.000 lalu dibagi sama unit ekuivalennya itu 21.000. Hasilnya itu 7.360. Lalu yang tenaga kerja itu total ini tuh 29.766.000 itu
Jika bisa dilihat di halaman 71 yang tenaga kerja langsung, lalu unit ekuivalennya itu 19.200. Itu dari caranya itu di atas. Tenaga kerja itu 18.000 yang total unit ekuivalen ditransfer keluar, lalu unit ekuivalen di persediaan akhir itu sebesar 1.200. 1.200 itu dari 1.200 itu dari yang 3.000 dikali sama 40%. Terus total unit ekuivalen untuk tenaga kerja itu 19.200. Bawah. Lalu ini biaya per unitnya itu 1.800 itu dari 29.766.000 ditambah sama 4.794.000 4.794.000 dibagi sama 19.200 hasilnya 1.800. Lalu yang overrated ini juga bisa dilihat di halaman 71. Itu totalnya 89.216. Terus unit ekuivalennya 19.200. Itu caranya di atas. Yang 18 dari unit ekuivalen ditransfer keluar ditambah sama unit ekuivalen di persediaan akhir itu dari yang 3.000 dikali 40% itu totalnya 1.200. Lalu total unit ekuivalennya itu 19.200. Lalu bawah. Nah, itu biaya per unitnya itu jadi 5.389 itu dari 89.216 ditambah 14.260.000 lalu dibagi sama 19.200. Itu hasilnya ini 5.389. Lalu total dari biaya per unitnya itu 14.569. Nah, yang total biayanya itu total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu sebesar 247.502.000 dan total biaya dibebankan ke departemen itu sebesar 293.000. Ini tuh dari yang total persediaan awal 45.514.000 ditambah sama 247.552.552.000. Baik, yang selanjutnya adalah biaya dipertanggungjawabkan. Nah, di sini yang pertama adalah ditransfer ke Departemen Pengemasan. Ini unitnya yaitu 18.000. Ini didapat dari halaman 71. Di situ sudah tertera yaitu jumlah unit yang ditransfer ke Departemen Pengemasan. Nah, kemudian untuk biaya departemen sebelumnya itu 3.000 karena di sini tuh sudah dikatakan dalam proses ini tidak ada tambahan bahan baku yang digunakan di halaman 69 itu. Dan yang selanjutnya adalah untuk tenaga kerja itu unitnya adalah 3.000 itu dari halaman 71. Kemudian untuk overhead juga sama 3.000 pada halaman 71. Nah, untuk presentase penyelesaiannya untuk yang ditransfer ke Departemen Pengemasan adalah 100%, untuk biaya departemen sebelumnya adalah 100%, tenaga kerja
40% dan overhead 40% itu ada pada halaman 71. Kemudian yang selanjutnya adalah unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalen ini eh, ada pada perhitungan di atas tadi yang sudah teman saya jelaskan, yaitu untuk yang ditransfer ke Departemen Pengemasan adalah 18.000 atau bisa juga eh, dikali hasilnya itu tuh dikalikan dari 18.000 dikali 100%. Kemudian yang selanjutnya untuk biaya departemen sebelumnya juga sama, yaitu 3.000 dikali 100%, yaitu 3.000. Untuk yang tenaga kerja yaitu 3.000 kali 40%, yaitu 1.200. Dan untuk yang overhead adalah 3.000 kali 40%, yaitu 1.200. Nah, untuk biaya per unit itu didapat dari atasnya tadi, yaitu di nah itu di atasnya, di bagian atasnya. Kemudian yang yang biaya departemen sebelumnya juga dari atasnya, kemudian yang tenaga kerja dari atasnya dan overhead dari atasnya. Kemudian untuk total biaya itu bisa didapat dua 262 juta sekian, itu dari perhitungan unit ekuivalen dikali dengan biaya per unit. Nah, kemudian untuk yang biaya departemen sebelumnya juga sama, 7.380 dikali 22.140.000. Kemudian maaf, salah. Untuk perhitungannya tuh 3.000 dikali 7.380, hasilnya 22.140.000. Kemudian yang tenaga kerja juga sama, 1.200 dikali 1.800, hasilnya 2.160.000. Kemudian yang overhead juga sama, yaitu 1.200 dikali 5.000, 389, hasilnya 6.466.800. Nah, kemudian di total semua hasilnya 30.766.800. Nah, kemudian untuk selisih pembulatannya, maaf, untuk hasilnya itu total biaya yang atas yang 262.242.000 itu ditambah dengan 30.766.800, hasilnya adalah 293.008.800. Nah, itu kemudian eh, ditambah dengan ditambah dengan yang 293 itu 293.016.000 dikurangi dengan 293.008.800. Nah, hasilnya itu 7.200. Kemudian hasilnya tadi yang 293.008.800 itu ditambah dengan 7.200, hasilnya adalah 293.016.000 gitu. Kemudian selanjutnya yaitu Departemen Pengemasan, itu bisa dilihat dari buku halaman 73. Nah, yang pertama adalah persediaan awal. Nah, persediaan awal ini di sini jumlahnya adalah 6.000. Kemudian dimulai di periode ini tuh jumlahnya adalah 18.000. Di sini sudah di dalam buku halaman 73 sudah eh, diberikan informasi-informasi secara lengkap. Nah, di sini dijumlahkan yaitu hasilnya 24.000. Kemudian ditransfer ke persediaan barang jadi.
itu juga sudah ada di sini. Jumlahnya adalah 19.800. Kemudian untuk persediaan akhir juga sudah diketahui yaitu 4.000 dan eh, rusak dalam proses itu sudah diketahui yaitu 200. Nah, itu juga dijumlahkan hasilnya adalah 24.000. Untuk presentase dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu juga sudah diberikan informasinya pada buku halaman 73. Kemudian selanjutnya adalah biaya dibebankan ke departemen, yaitu persediaan awal biaya departemen sebelumnya diketahui di buku halaman 73 yaitu 85.410.000. Kemudian untuk tenaga kerja adalah 7.190.400. Kemudian untuk overhead yaitu 10.909.200 itu juga ada di buku. Kemudian total biaya di persediaan awal ini dijumlah dari ketiganya yaitu adalah 103.509.600. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, biaya ditambahkan selama periode berjalan. Yang selanjutnya adalah biaya departemen sebelumnya itu 262.242.000. Itu ada bagian di atasnya tadi, yang atas atas atas. Nah, itu di total biaya itu kemudian untuk bahan baku ada di buku halaman 74 itu sebesar 151.192.800. Kemudian untuk tenaga kerja adalah 55.975.200 dan untuk overhead yaitu 84.062.400. Nah, total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu semua dijumlahkan. Kemudian total biaya dibebankan ke departemen yaitu penjumlahan dari 103.509.600 ditambah dengan 553.472.400 itu. Kemudian kita beralih ke unit ekuivalen ya. Ya, unit ekuivalen itu tuh didapat dari atasnya tadi, perhitungan di atas tadi yang sudah teman saya eh, sampaikan. Nah, itu didapat dari situ 24.000. Kemudian untuk bahan baku tadi juga dari atas itu yaitu 19.800. Kemudian tenaga kerja yaitu 22.200 dan untuk overhead adalah 22.320. Nah, untuk biaya per unit itu didapat dari eh yang dua 262.242.000 ditambah dengan 85.410.000 kemudian hasilnya tadi dibagi dengan unit ekuivalennya yaitu 24.000. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya juga sama caranya 151.192.000 itu ditam itu oh maaf yang itu langsung dibagi yaitu 151.192.000 langsung dibagi dengan unit ekuivalennya yaitu 19 juta 19.800. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya per unit 2.845 itu didapat dari eh
55.975.975.975.200 ditambah dengan yang atasnya tadi 7.190.400 dan dibagi dengan unit ekuivalennya yaitu 22.200. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya per unit 4.255 itu didapatkan dari 84.062.400 kemudian ditambah dengan 10.909.200 kemudian dibagi dengan unit ekuivalen adalah 22.320. Nah, kemudian biaya per unitnya tadi dijumlahkan yaitu jumlahnya adalah 29.222. Baik, selanjutnya ada biaya yang dipertanggungjawabkan. Nah, untuk yang ditransfer ke persediaan barang jadi itu ada 19.800 unit dari yang departemen tadi, yang itu yang pemanggangan, yaitu sejumlah 19.800. Kemudian untuk barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik, yaitu ada biaya departemen sebelumnya sebesar 200, kemudian tenaga kerja 200, overhead juga 200. Nah, untuk presentase penyelesaiannya itu juga ada di buku halaman 73. Nah, untuk barang yang ditransfer ke persediaan barang jadi, presentasi penyelesaiannya itu sudah 100%, sehingga unit ekuivalennya itu 19.800. Kemudian untuk yang biaya departemen sebelumnya yaitu 200 dikalikan dengan presentase penyelesaiannya yaitu 100, kemudian unit ekuivalennya sebesar 200. Kemudian untuk tenaga kerja, nah dia itu yang cacat ada 200 unit, kemudian dikalikan dengan presentase penyelesaiannya yaitu 60%. Dan kemudian unit ekuivalennya itu 200 dikali 60% sama dengan 120. Begitu juga dengan overhead yang menghasilkan unit ekuivalen yang sama jumlahnya yaitu 120. Kemudian untuk biaya per unit. Nah, biaya per unit itu sebesar untuk biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi yaitu sebesar 29.222. Kemudian untuk yang persediaan barang jadi biaya per unitnya 14.485. Itu juga dengan yang departemen yang tenaga kerja dan overhead sama seperti yang biaya per unit yang dihitung sebelumnya tadi. Kemudian di sini untuk biaya departemen sebelumnya itu jumlahnya 200 unit ekuivalen dikalikan dengan biaya per unitnya yaitu 14.485,5 yaitu sebesar 2.897.100. Kemudian untuk tenaga kerja jumlahnya itu ada 399.600 dari jumlah unit ekuivalen 120 dikalikan biaya per unit 2.830. Kemudian untuk yang overhead unit ekuivalennya itu 120 kemudian dikalikan dengan biaya per unit sehingga jumlahnya itu 510.600. Kemudian total biayanya yaitu 3.747.300. Selanjutnya ada barang dalam proses persediaan akhir. Nah, ini ada biaya departemen sebelumnya sebesar 4.000. Ini juga ada di buku ya teman-teman, halaman 73. Kemudian tenaga kerja juga ada 4.000, kemudian overhead juga 4.000. Nah, untuk persentase penyelesaiannya itu juga ada di buku halaman 73, yaitu yang biaya departemen sebelumnya, persentase penyelesaiannya sudah 100%, yaitu untuk tenaga kerja juga 60% dan juga overhead juga sama 60%. Nah, untuk unit ekuivalennya itu tinggal mengalihkan jumlah unit dan juga presentasi penyelesaiannya. Sehingga untuk unit ekuivalen biaya departemen sebelumnya itu sebesar 4.000
kemudian tenaga kerja sebesar 2.400 dan juga overhead sama 2.400. Nah, untuk biaya per unitnya itu sama seperti yang di atas tadi yang menghitung biaya per unit ini. Kemudian untuk jumlahnya, biaya dari departemen sebelumnya itu tinggal mengalihkan biaya per unit dikalikan unit ekuivalen. Sehingga untuk total biaya dari biaya departemen sebelumnya yaitu ada 57.942.000. Kemudian untuk tenaga kerja sebesar 6.792.000 dan untuk overhead sebesar 10.212.000. Nah, jumlahnya itu jadi 74.946.000. Nah, untuk selisih pembukuannya itu sebesar 656.982.000. Untuk jumlahnya, total biayanya mohon maaf, sebesar 656.000. Didapat dari menjumlahkan ini 74.946.000 ditambah 3.747.300 ditambah juga dengan total biayanya ini 578.599.600. Kemudian untuk selisih pembukuannya itu 0 karena jumlahnya yang di sini sama dengan jumlah dari total yang biaya dibebankan. Tidak ada selisih. Kemudian untuk total yang dipertanggungjawabkan yaitu sama sebesar 666.982.000. Kemudian untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 30 April 2016 jurnalnya itu barang dalam proses dari Departemen Pengemasan yaitu sebesar 262.242.000. Kemudian untuk barang dalam proses Departemen Pemanggangan yaitu dikredit juga sebesar 262.242.000. Kemudian pada tanggal 30 April juga untuk persediaan barang jadi di debit sebesar 578.595.600. Kemudian untuk persediaan barang cacat itu di debit sebesar 1 juta karena jumlah barang cacatnya itu ada 200. Kemudian untuk harga jualnya 5.000 per unit sehingga persediaan barang cacatnya itu sebesar 1 juta. Kemudian untuk pengendali overhead pabrik juga di debit didapat dari 3.407.300 dikurangi 1 juta unit cacat tadi. Nah, 3.407 ini didapat dari sini ya teman-teman, total biaya unit ekuivalennya tadi. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang cacatnya sebesar 1 juta di debit. Kemudian untuk barang dalam proses Departemen Pengemasan sebesar 582.342.900. Nah, kemudian untuk di tanggal 30 April lagi keterangannya ada kas sebesar 1 juta. Karena ini penjualan dari barang cacat sebesar 1 juta dari 200 unit tadi. Kemudian untuk persediaan barang cacat juga sama, dikredit sebesar 1 juta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.